Saat memaksa berhubungan intim, Ferry Irawan sempat kirim video Vena Melinda tanpa hijab zaman dulu. Jam 6 pagi saya bangun, saya dikirim link. Kan begini, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi, kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan banyak kali dulu. Debat, kita minum aja. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau menjadi sesuatu. Kalau kita lihat pola Ferry sebelumnya ya, soal Mas Ferry Irawan ini sebelumnya, ketika dia bicara, ketika dia kemudian ditanya, dihadapkan dengan teman-teman media, kecenderungannya kan tidak menghindar, kecenderungannya berani dan bisa memberikan jawaban gitu. Ini tuh cowok red flags banget, sumpah gue nggak bohong. Jadi Mbak Anggia itu waktu itu kan sempat kena stroke itu kalau nggak salah lagi di tempatnya Raffi Ahmad gitu loh. Ternyata begitu kena stroke langsung digendong, dibawa ke mobil, dan itu nggak langsung dibawa ke rumah sakit nih sama suaminya yang pada saat itu yang sekarang jadi suaminya Vena Melinda. Bisa bayangin nggak? Terus nggak tahu dibawa muter-muter dulu kemana gitu. Terus akhirnya sampai rumah sakit tuh dalam kondisi endingnya dia tuh pemulihan tuh harus lama banget. Itu beritanya banyak banget di mana-mana ya. Kemudian Kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan terbaru, ulasan seputar Vena Melinda tanpa hijab atau Vena Melinda sebelum berhijab di zaman dulu sedang menjadi sorotan. Vena Melinda mengungkapkan fakta baru terkait sosok Ferry Irawan. Dalam konferensi pers kasus KDRT yang menimpanya, Vena Melinda mengungkapkan satu di antara kebiasaan Ferry Irawan saat ajakan berhubungan suami istri ditolak. Menurut Vena, Ferry sering mengancamnya dengan mengirimkan link-link berisi video dan foto masa lalunya tanpa hijab. Sembari mengirim link video Vena Melinda tanpa hijab, Ferry akan mengatakan apa yang dilakukan Vena di masa lalu itu adalah dosa jariah. Kan selalu begitu, kalau tidak dituruti pasti mengirimi link-link masa lalu saya. Ada foto saya belum berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir. Lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begitu, cerita Vena. Vena mengaku terganggu dengan kebiasaan Ferry itu. Vena Melinda menyampaikan sejumlah fakta yang diperjelas Hotman Paris. Salah satu fakta yang diungkap Vena adalah terkait kekerasan yang diterimanya bukan hanya sekali. Menurut Vena, selama menikah dengan Ferry, suaminya mudah marah karena cemburu. Ferry juga disebut marah saat keinginannya tak dipenuhi. Awalnya Vena memakai kata selama ini dalam keterangannya, tak pelak Hotman pun mencecar Vena maksud ucapannya itu. Rupanya Vena bukan hanya sekali menerima perlakuan kurang pantas. Biasanya karena apa? Cecar Hotman. Cemburu, jawab Vena lirik. Sempat terdiam, Vena kembali menjawab, karena keinginannya tidak dipenuhi. Ucapnya tertunda. Sementara Ferrell masih berusaha menenangkan sang ibu dengan memeluknya. Maksudnya keinginan yang berhubungan dengan privasi suami istri ya, tanya Hotman lagi. Tak menjawab, Vena membenarkan dengan mengangguk. Senada dengan pengakuan mantan istri Ferry, sebelum Vena Melinda merasakan tingkah kekanak-kanakan sang suami, mantan istri Ferry Irawan, Anggia Novita, lebih dulu mengakuinya. Dalam vlog bersama Maya Estianty Agustus 2021 silam, Anggia menyebut Ferry kerap bertingkah seperti anak kecil. Benar-benar kayak anak kecil banget, apa-apa cemburu, apa-apa marah, minta diladenin, ujar wanita yang pernah menikah dengan Ferry selama 12 tahun itu. Tak hanya itu, Anggia menyebut mantan suaminya itu sering merajuk hingga membuang makanan. Tak diketahui lebih lanjut siapa sosok wanita yang pernah menjadi istri pertama Ferry Irawan itu, atau berapa lama usia pernikahan mereka. Ferry hanya mengatakan bahwa saat itu dia masih sangat muda dan ada banyak faktor yang membuat pernikahannya gagal. Setelah kegagalan pernikahan pertamanya, Ferry kemudian menikah lagi dengan Novi Sintawati pada tahun 2001. Keduanya resmi bercerai 22 Juli 2009 dan pernikahan mereka saat itu sempat diwarnai berbagai rumor, termasuk kasus KDRT yang sempat menyeret Ferry hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2010. Tak lama, Ferry kemudian menikah dengan Anggia Novia yang sempat dituduh sebagai wanita ketiga dalam rumah tangga Ferry dengan Novi. Sama seperti sebelumnya, pernikahan Ferry dengan Anggia juga berakhir dengan perceraian. Mereka resmi bercerai tahun 2021. Anggia dalam salah satu konten YouTube juga sempat mengungkap perlakuan kasar yang dia terima dari Ferry Irawan. Selain dia juga agak kasar, kalau misalkan dia marah itu dulu-dulu sering banting pintu terus ditanjakin, ujar Anggia Novita. Kemudian di tahun 2022, Ferry Irawan menikah lagi dengan artis Vena Melinda. Ini pernikahan keduanya sedang menjadi sorotan setelah Vena Melinda melaporkan Ferry ke Polda Jatim atas dugaan KDRT yang terjadi di sebuah hotel Kediri, Jawa Timur pada Minggu 8 Januari 2023.
Artis Vena Melinda akan menggugat cerai suaminya, Ferry Irawan. Gugatan cerai Vena Melinda ke Ferry Irawan setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris, mengatakan gugatan cerai Vena Melinda ke Ferry Irawan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Alasan Vena Melinda akan menggugat cerai Ferry Irawan karena sudah menderita tekanan batin dalam beberapa bulan terakhir. Vena Melinda bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai, kata Hotman Paris pada Rabu, 11 Januari. Vena Melinda sendiri mengalami cedera pada bagian hidungnya setelah mengalami KDRT. Vena itu nangis-nangis telepon saya dari rumah sakit, mungkin hari ini dia sudah bisa keluar, sesudah ada visum dari dokter bahwa ada masalah soal rusuknya sampai retak begitu, ujar Hotman Paris. Hari ini, Vena Melinda akan menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tak sendiri, kali ini Vena Melinda didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris. Dalam kasus ini, Vena Melinda menerapkan pasal 44 ayat 1 tentang UU kekerasan dalam rumah tangga. Untuk diketahui, pasal 44 ayat 1 berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ibunda sedih tapi tak menyesal. Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati, kini tak mau buka suara lebih jauh terkait putrinya yang mengalami KDRT. Namun jauh sebelum kejadian tersebut terjadi, sang ibu sempat memberikan restu kepada Ferry Irawan untuk menikahi putrinya itu pada Maret 2022 silam. Sebagai orang tua, tentunya restu tersebut bisa dijalankan dan membuat keduanya hidup bahagia sampai akhir hayat. Namun sayang, Vena Melinda justru mendapat kekerasan dari sang suami, Ferry Irawan. Ditanya soal pemberian restu tersebut, Nimade Ayu Rahmawati menyebut semua keputusan tersebut tak lagi harus disesalkan. Ia tak mau memperkeruh suasana atas apa yang telah terjadi kepada putrinya. Sebagai seorang ibu, Nimade Ayu Rahmawati ikut berkomentar melihat kondisi sang putri. Ia mengaku terpukul Vena Melinda mengalami kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya itu. Isi perjanjian pranikah. Surat perjanjian pranikah kembali disorot setelah Vena Melinda mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan. Vena Melinda mengalami KDRT di satu hotel di Kediri, Jumat 6 Januari 2023. Perihal isi perjanjian pranikah Ferry Irawan dan Vena Melinda pernah diungkap dalam sebuah wawancara di YouTube Arami Entertainment 25 Februari 2022. Menurut Ferry Irawan, perjanjian pranikah akan memberikan kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Salah satu poin yang dituliskan dalam perjanjian pranikah adalah soal pisah harta. Ia menjelaskan jika semua harta yang didapat selama menikah menjadi milik Vena Melinda, sementara semua harta yang dimiliki Vena sebelum menikah dengan Ferry tetap menjadi milik pribadi sang istri.